Assalamualaikum. Apa kabar sahabat tani jernang Indonesia semuanya? Jumpa lagi di channel Dragons Bloods Aceh TV. Simak penjelasan prospek budidaya jernang. Industri pengolah resin, getah, buah jernang kini makin berkembang. Imbasnya, kebutuhan terhadap jernang pun kian meningkat, terutama di Aceh. Bahkan sebagian kebutuhan getah jernang dunia saat ini yang mencapai 400 ton setahun dipasok dari Aceh. Kebutuhan ekspor getah jernang ternyata sangat tinggi, mencapai 400 ton setahun. Tentu, jumlah itu sangat besar, mengingat kebutuhan getah jernang di pasar dunia sangat tinggi karena resin dari tumbuhan jenis rotan itu multifungsi, kata akademisi dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala FMIPA Unsyah, Dr. Hairan Yusuf Mesece. Menurutnya, harga getah jernang pun cukup menggiurkan, mencapai Rp 300.000 kilogram. Informasi yang dihimpun Serambi, industri pengolah getah jernang di Aceh sampai kewalahan memenuhi permintaan pasar ekspor, karena terbatasnya pasokan bahan baku. Kebutuhan ekspor 400 ton per tahun, tapi stok yang tersedia tidak sebanyak itu. Baru ada 10%-nya. Memang sulit sekarang untuk mendapatkannya, karena petani kita harus pergi ke hutan di pedalaman, sementara yang budidaya hanya sedikit, kata Jamal. Ia tambahkan, jernang juga dikenal dalam bahasa Latin dengan nama Daemonorops draco atau disebut juga dragon blood, darah naga. Buahnya itu mengandung dracoresen, 11%, dracoalban, 2,5%, resinolanol, 50%, dan sisanya senyawa ester seperti asam benzoat dan benzolaktat. Di samping itu jernang juga bersifat sebagai antioksidan, karena mengandung senyawa polifenol seperti flavonoid antosianin. Senyawa inilah yang menyebabkan jernang ini mempunyai aktivitas sebagai antitumor, anti-kanker, antivirus, dan bersifat sitotoksit. Karena kandungan resin yang tinggi pada getahnya, tumbuhan ini menjadi buruan karena dapat digunakan sebagai bahan obat, kosmetik, bahan pewarna porselen, marmer, dan industri lainnya, sebut Jamal. Soal geografis, lanjut Jamal. Hutan Aceh memang salah satu hutan terbaik untuk tumbuhan merambat ini, salah satunya di dataran tinggi Gayo. Namun, hampir di semua daerah, jernang tumbuh di hutan pedalaman. Kalau di kawasan Biren jernang itu adanya di Alwesi Juek, Pedada dan sekitarnya, mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang pasti ada, cuma jauh, katanya. Meski jernang jenis tumbuhan yang merambat di dalam hutan, menurut Jamal, tumbuhan ini bisa dibudidayakan tumpang sari dengan tanaman lain seperti kopi, coklat, karet dan lain-lain. Di hutan aja berbuah lebat apalagi dibudidayakan. Kita berharap pemerintah mendukung program budidaya jernang yang dilakukan masyarakat, karena saat ini jernang terus diburu dan kebutuhannya tinggi. Sekian dulu atas penjelasannya, jangan lupa subscribe channel Dragons Bloods Aceh TV. Yang ingin budidaya jernang, kami menyediakan bibit jernang unggul dan bersertifikat, melayani pengiriman bibit jernang ke seluruh wilayah Indonesia. Kami juga menampung kembali hasil panen. Anda bisa menghubungi kami, CV Guna Makmu Gampong, Perusahaan Penangkaran Bibit Jernang, HP 082361886081. Terima kasih sudah menonton video ini.